Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya adalah Sabila dengan akhiran NIM 3079. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang komunikasi bisnis, apa itu komunikasi, kemudian tujuan dari komunikasi itu apa, dan tips cara berkomunikasi yang baik itu seperti apa, kemudian contoh-contoh dalam komunikasi bisnis seperti apa, dan proses komunikasi itu sendiri itu seperti apa. Nah, langsung saja, seperti yang kita ketahui, komunikasi itu sendiri yaitu merupakan suatu pertukaran informasi, gagasan, ide, atau makna antara dua orang atau lebih, yang dimana dalam hal itu mengandung peran, yaitu pertama ada komunikator, kemudian yang kedua itu ada komunikan, yang dalam hal tersebut terjadi ya adanya pesan yang disampaikan secara verbal maupun nonverbal, secara lisan maupun tertulis, yaitu di mana komunikasi itu berarti suatu informasi atau pesan yang dapat disampaikan oleh dua orang atau lebih yang memiliki peran, yaitu pertama ada komunikator dan komunikan, yang dimana tujuannya itu untuk disampaikan, yang dimana dalam hal tersebut itu disampaikan, pesan tersebut bisa disampaikan secara verbal maupun nonverbal, yang dimana tujuan dari komunikasi itu sendiri yaitu pertama itu dapat memberikan informasi. Memberikan informasi di sini berarti informasi tersebut bisa berupa berita, kemudian bisa berupa fakta, kemudian bisa berupa instruksi. Yang kedua yaitu tujuan dari komunikasi itu sendiri. Yang kedua itu dapat membangun hubungan. Membangun hubungan di sini yaitu bisa menjalin pertemanan. Karena adanya komunikasi, maka kita bisa menjalin pertemanan yang lebih erat, kemudian bisa membangun kepercayaan. Karena adanya dengan komunikasi, kita bisa membangun kepercayaan. Kemudian dari komunikasi itu sendiri, kita dapat menyelesaikan suatu konflik. Yang mana di sisi lain, komunikasi itu bisa dikatakan efektif apabila pertama, komunikasi itu mengandung kejelasan. Mengandung kejelasan di sini berarti berita yang disampaikan, informasi yang disampaikan itu mudah diterima, mudah dipahami oleh si penerima. Nah, bagaimana kita sebagai penerima, bagaimana kita sebagai pemberi informasi itu diharapkan bahwa kita memberikan informasi itu sekiranya dapat dipahami oleh si penerima informasi. Nah, dan mengandung kejelasan seperti itu. Kemudian yang kedua itu mengandung kebenaran. Mengandung kebenaran di sini bisa akurat. Nah, bagaimana kita sebagai pemberi pesan, pemberi informasi itu harus mengetahui bahwa pesan tersebut itu sudah benar, sudah memiliki keakuratan, apalagi dalam dunia komunikasi, dalam dunia bisnis. Tidak mungkin kita hanya semerta-merta semena-mena menyampaikan informasi saja tanpa tahu bahwa itu sudah mengandung kejelasan atau keakuratan seperti itu. Nah, di sisi lain juga bagaimana kita itu penerima pesan itu harus mengetahui juga bahwa pesan yang disampaikan tersebut itu sudah bisa kita terima dan juga sudah mengandung kebenaran seperti itu. Atau nantinya ketika tidak adanya keakuratan, tidak adanya kejelasan, kebenaran itu, maka di suatu bisnis itu nantinya akan bisa kita sebagai pemeran dalam suatu komunikasi itu akan mengalami miskomunikasi seperti itu. Dan kemudian pesan yang disampaikan tersebut itu tidak terbelit-belit, yang dimana tidak terbelit-belit di sini disampaikan secara jelas dan juga secara singkat seperti itu. Dan bagaimana sih cara agar atau tips kita dalam berkomunikasi secara efektif? Yang pertama itu diharapkan kita itu bisa mendengarkan dengan seksama. Mendengarkan dengan seksama di sini bagaimana kita sebagai penerima informasi tersebut harus juga bisa menghargai si pemberi informasi seperti itu. Jadi kita sebagai si penerima pesan itu tidak hanya fokus pada apa yang akan kita sampaikan nantinya, namun juga harus bisa menghargai posisi si pemberi pesan atau informasi tersebut. Kemudian yang kedua itu bersikap sopan. Bersikap sopan di sini berarti kita sebagai si penerima pesan, jika nantinya kita tidak setuju terhadap pendapat dia,
atau mungkin kita bisa dicontohkan kita berada dalam suatu forum seperti sebuah rapat, dan jika nantinya kita mungkin tidak setuju pada suatu pendapat orang lain, maka diharapkan kita itu dapat memberikan suatu masukan yang disampaikan dengan bahasa yang baik, bahasa yang sopan, tidak mengandung kata-kata yang kasar, dan juga tidak memojokkan salah satu pihak seperti itu. Kemudian yang ketiga itu, yang terakhir itu menggunakan bahasa tubuh yang baik. Bahasa tubuh yang baik di sini mungkin sepele ya, jadi seperti kita harus tersenyum, kemudian melakukan kontak mata, kemudian duduk yang baik dan benar, tidak memberikan ekspresi yang resah, tidak suka, ataupun ekspresi wajah yang jelek lainnya. Nah, kemudian proses komunikasi di sisi lain itu, dalam komunikasi itu kita juga memiliki proses komunikasi, yang dimana proses komunikasi itu sendiri, pertama itu ada source itu berarti sumber beritanya, atau bisa dikatakan kita sebagai si pemberi pesan, bagaimana berita tersebut didapatkan, terus apa yang akan kita beritakan terhadap orang lain, itu merupakan source atau sumber. Kemudian ketika kita sudah ada source atau sumber, maka kita melakukan saluran komunikasinya, yang dimana di sini ada enkode atau dekode. Enkode itu sendiri yaitu suatu proses suatu proses pengubah pesan atau informasi menjadi bentuk yang nantinya dapat kita kirimkan atau beritakan terhadap orang lain. Itu enkode. Kemudian dekode itu sendiri yaitu suatu pengubah pesan yang dikodekan tersebut menjadi bentuk yang nantinya dapat dipahami oleh si penerima. Nah, jadi saluran komunikasi itu terjalin di tengah-tengah suatu proses komunikasi. Kemudian sudah itu ada receiver, yaitu si penerima pesan. Karena tidak mungkin kan kalau kita ingin memberitakan suatu informasi kepada orang lain tidak adanya si penerima pesan, itu kan tidak mungkin. Jadi kemudian di sini ada receiver ataupun enkode dekode di sini, yaitu bisa dikatakan enkode itu informasi yang diberikan, kemudian dekode itu bagaimana kita memahami informasi tersebut, seperti itu. Ataupun bisa dikatakan suatu contoh enkode di sini, mungkin contoh yang bisa kita ambil yaitu ketika kita enkode di sini berarti ada enkode di sini berarti orang tuli atau orang tunarungu yang menggunakan gerakan tubuh, bahasa tubuh atau ekspresi wajahnya dalam menyampaikan suatu informasi, suatu pesan kepada orang lain. Maka dekode di sini bagaimana orang lain tersebut memahami bahasa isyarat tersebut, kemudian menafsirkan, menyimak gerakan ekspresi tubuh yang mereka berikan itu nantinya dapat kita analisis pesan tersebut untuk memahami apa pesan yang akan disampaikan oleh orang tersebut, seperti itu. Jadi enkode di sini bisa dikatakan informasi yang bisa diberikan, kemudian dekode ini bagaimana kita memahami informasi tersebut. Nah, sesudah ada receiver, si penerima pesan, bagaimana si penerima pesan itu memberikan respon terhadap pesan yang sudah ia terima. Jadi seperti itu. Kemudian ketika sudah si penerima pesan memberikan respon, diharapkan nantinya akan terjalin adanya feedback, adanya putaran feedback, saling memberikan umpan balik atau saling memberikan masukan. Yang dimana di sini kan ketika kita melakukan suatu komunikasi, diharapkan kita tuh dapat memberikan suatu feedback, suatu masukan terhadap orang lain. Mungkin di kehidupan sehari-hari kita, bagaimana di kehidupan sehari-hari kita itu, ketika mungkin ada suatu teman yang ingin bercerita kepada kita, otomatis kan kita harus memberikan feedback apa yang terbaik, nantinya memberikan masukan kepada orang tersebut. Jadi seperti itu.
sebenarnya dalam proses komunikasi di kehidupan sehari-hari itu kita bisa menemukannya di kehidupan sehari-hari. Maksudnya tuh tanpa kita sadari bahwa komunikasi itu penting dan perlu. Cuman kita hanya jarang dalam menerapkan komunikasi yang baik itu seperti apa sih? Seperti itu. Terus kemudian karena proses komunikasi sudah terjalin, maka seperti itu diharapkan kita sebagai si penerima pesan itu dapat memberikan feedback dan terjadinya alur feedback atau putaran feedback seperti itu. Kemudian dalam teks komunikasi bisnis, sebenarnya komunikasi dalam dunia bisnis itu sangat beragam, ya. Seperti dalam halnya kita dalam suatu rapat, maka di dalam rapat itu kan adanya pertukaran informasi, terus pertukaran gagasan, terus perbedaannya pendapat. Maka dalam hal komunikasi itu diharapkan kita dengan adanya komunikasi itu memastikan bahwa semua orang yang terlibat di situ dapat menerapkan komunikasi yang baik. Karena kan ketika kita berada dalam suatu rapat itu kan memberikan informasi, menyelesaikan suatu tugas atau proyek yang dimana dalam suatu rapat itu kan adanya perbedaan pendapat, terus perbedaan pendapat, jadi seperti itu. Dan diharuskan kita dalam suatu rapat itu seperti yang saya jelaskan tadi, itu dapat menjalin komunikasi yang baik, seperti dapat bersikap sopan, terus jika memang kita tidak setuju akan pendapat yang orang lain berikan, maka kita akan memberikan masukan dengan bahasa yang baik, bahasa yang sopan, tidak menggunakan kata-kata yang kasar, kemudian tidak memojokkan salah satu orang, seperti itu. Dan diharapkan ketika kita dalam rapat, komunikasi itu sendiri dapat memastikan bahwa semua orang yang terlibat dalam suatu forum itu dapat bekerja sama dan melakukan komunikasi yang baik, sehingga dengan adanya komunikasi yang baik maka rapat itu terjalin dengan nyaman, kemudian membangun hubungan yang lebih baik lagi, terus membangun kepercayaan dan saling memberikan informasi, jadi seperti itu. Nah, rapat itu kan bisa secara verbal, mungkin secara verbalnya itu di dalam dunia bisnis itu ada memo atau email, yang dimana memo atau email di sini merupakan alat komunikasi bisnis yang lumrah atau yang umum digunakan untuk memberikan suatu informasi, suatu pesan, suatu feedback, dan suatu instruksi. Jadi seperti itu. Mungkin di luar kegiatan bisnis, maksudnya di luar lingkungan perusahaan, itu ada eksternal yang dimana itu seperti halnya kita melakukan kontak dengan pelanggan, layanan terhadap pelanggan, yang dimana komunikasi terhadap pelanggan itu sendiri yaitu kita bisa dapat membangun dan mempertahankan suatu hubungan, yang dimana ketika kita melakukan kontak terhadap pelanggan maka komunikasi bisnis itu terjalin, yang dimana diharapkan kita tuh dapat berkomunikasi dengan baik, kemudian dapat menyampaikan komunikasi tersebut dengan baik, sehingga dari hal tersebut itu dapat membangun dan mempertahankan suatu hubungan yang baik dengan pelanggan. Jadi seperti itu. Namun kita tidak dapat memungkiri bahwa di dalam suatu proses komunikasi, apalagi di dalam dunia bisnis itu pasti ada suatu hambatan, seperti itu. Mungkin suatu hambatan yang bisa saya sebutkan salah satunya itu ada hambatan semantik. Hambatan semantik di sini bisa berupa perbedaan bahasa, kemudian perbedaan budaya, kemudian kurangnya kejelasan dalam suatu informasi, kemudian terlalu banyak bahasa istilah yang nantinya diharapkan takut tidak bisa dipahami oleh si penerima. Perbedaan bahasa di sini merupakan salah satu hambatan
yang dimana ketika kita tidak memahami salah satu bahasa dari orang tersebut atau orang lain, maka hambatan itu bisa terjadi. Kemudian perbedaan budaya seperti norma, nilai, kemudian bentuk komunikasinya yang berbeda, jadi seperti itu. Terlalu banyaknya istilah yang dimana nantinya takutnya tidak dapat dipahami pesan tersebut, kemudian terlalu bertele-tele, jadi seperti itu. Kemudian di sini juga di sisi lain ada hambatan fisik. Hambatan fisik ini berupa kebisingan. Kebisingan di sini bisa berarti latar belakangnya dapat mengganggu, seperti itu. Kemudian gangguan sinyal bisa terjadi, gangguan sinyal bisa menjadi hambatan dalam komunikasi itu sendiri. Kemudian kurangnya alat yang memadai seperti mikrofon yang terganggu atau layar yang terputus-putus ataupun yang tidak jelas, seperti itu. Kemudian bisa berupa jarak, karena jarak yang terlalu jauh dapat menimbulkan pesan tersebut, informasi tersebut tertunda ataupun hilang. Namun dari hambatan-hambatan tersebut diharapkan kita itu dapat terus tetap menciptakan dan memproses pesan tersebut secara baik dan secara efektif. Seperti diharapkan kita tuh dari hambatan tersebut dapat menganalisis apa yang kurang, apa yang perlu kita persiapkan, kemudian terus meningkatkan komunikasi, terus meningkatkan apa yang kurang dalam komunikasi tersebut. Jadi seperti itu. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf ketika ada kurang kejelasan, kemudian ada yang mungkin dari pihak nonton ada yang kurang memahami. Jadi seperti itu yang bisa dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.